Pabrik kayu tempat di mana alam diubah menjadi peradaban. Kita melihat keindahan serat kayunya, mencium aroma manis serbuknya. Tapi bagaimana jika di balik keindahan itu tersimpan kisah lain? Kisah tentang mesin-mesin yang menolak mati, tentang balok-balok yang menyimpan lebih dari sekadar getah pohon, dan tentang gergaji yang terus meraung lama setelah jam kerja usai. Malam ini, saya akan membawa Anda ke dalam kegelapan pabrik Argapura, sebuah tempat di mana seorang mandor muda harus berhadapan dengan rahasia yang telah dikubur dalam debu dan getah selama puluhan tahun. Dia harus mencari tahu mengapa arwah seorang pekerja yang hilang tidak pernah pergi, dan mengapa dewa gergaji selalu menuntut tumbal baru. Siapkan telinga Anda dan mari kita mulai kisah ini. Kisah tentang para pekerja yang dihantui, di mana serbuk kayu dan darah bercampur menjadi satu. Garis akhir jam 3. Malam-malam di pabrik kayu Argapura terasa lebih dingin daripada malam-malam di tempat lain. Bukan hanya karena angin pegunungan yang menusuk tulang, tetapi juga karena gemuruh mesin gergaji pita raksasa yang tidak pernah benar-benar mati. Bahkan ketika operator terakhir sudah meninggalkan posnya. Udara pabrik selalu tebal, berbau serbuk kayu basah yang manis dan sedikit amis, seperti bau darah kering. Amir, seorang mandor muda yang baru dipromosikan, berdiri di ambang batas antara kantor pengawas dan lantai produksi utama. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia adalah orang terakhir yang seharusnya ada di sana. Tugasnya adalah melakukan pemeriksaan akhir, memastikan semua panel kontrol terkunci, dan yang paling penting, memastikan gergaji utama benar-benar hening. Namun, malam ini, seperti banyak malam lainnya belakangan ini, gergaji itu berdengung. Bukan suara penuh ketika ia membelah balok kayu jati yang keras, tetapi suara menggerutu yang pelan, seperti dengungan nyamuk raksasa yang tertahan. Suara itu berasal dari ujung paling gelap pabrik, area penumpukan balok mentah. Amir menarik napas dalam-dalam, mengencangkan jaketnya, dan menyalakan senter. Cahaya senter itu seolah-olah ditelan oleh kegelapan, hanya mampu menembus beberapa meter saja sebelum kehabisan energi, meninggalkan sisa-sisa bayangan panjang yang meliuk-liuk dari tumpukan balok kayu setinggi gudang. Pabrik ini sudah tua, dibangun di atas tanah yang kabarnya dulunya adalah hutan larangan. Penduduk lokal, para pekerja lama di pabrik ini, sering berbisik tentang insiden lama. Kecelakaan kerja fatal yang tak terhitung jumlahnya, jari-jari yang terpotong, bahkan seorang operator yang tersedot ke dalam mesin pemotong serpihan, dan hanya ditemukan beberapa helai kain dan segenggam tulang. Semua orang di pabrik tahu, kayu yang mereka olah tidak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga memori, dan terkadang kemarahan. Ia melangkah perlahan, sepatu botnya berderit di lantai beton yang dilapisi debu kayu. Setiap langkahnya terasa seperti mengganggu sebuah ritual. "Siapa di sana?" seru Amir. Suaranya sedikit bergetar. Ia tahu tidak ada orang. Sistem keamanan baru sudah dipasang, gerbang terkunci rapat. Hanya dirinya dan satpam tua, Pak Jarwo, yang bertugas di pos depan yang berjarak ratusan meter dari sini. Ia mencapai area mesin gergaji pita raksasa, monster besi setinggi 2 lantai yang dijuluki si pemotong senyap karena efisiensinya. Sumber dengungan itu jelas berasal dari sana. Panel kontrol utama mesin itu menampilkan lampu indikator merah yang berkedip pelan. "Tidak mungkin," gumam Amir. Ia mematikan mesin itu sendiri 3 jam yang lalu. Ia bahkan memutus tuas utama di kotak sekering. Secara mekanis, mesin itu harus mati total. Namun, di antara roda gigi gergaji yang penuh oli hitam dan serbuk kayu, ia melihat bilah gergaji setinggi dirinya bergetar, berputar dengan kecepatan yang hampir tak terlihat, menghasilkan dengungan itu. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang memberikan daya kecil, sekadar untuk membuatnya hidup. Amir mengangkat tangan untuk memutar roda pengunci utama, tapi ia segera menariknya kembali. Di tengah balok kayu yang baru saja diiris dan masih berada di atas rel pengangkut, ada sesuatu yang berkilauan. Senter Amir tertuju padanya. Itu adalah sebuah kalung. Bukan kalung emas, tapi kalung dari tali hitam usang dengan liontin kayu ukiran sederhana yang menyerupai mata yang memandang ke atas. Amir mengenali kalung itu. Itu milik Tulus, seorang pekerja harian yang hilang 2 minggu lalu. Pihak manajemen dengan tergesa-gesa menganggap Tulus melarikan diri karena utang. Tetapi Amir tahu Tulus tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan ini. Pekerjaan yang sangat ia cintai tanpa alasan. Jantung Amir berdebar keras. Ia melihat sekeliling, kegelapan di sekelilingnya seolah-olah menekan, membuatnya sulit bernapas. Bayangan-bayangan dari tumpukan kayu di belakangnya tampak memanjang dan bergerak. Bukan karena senter, tetapi seolah-olah mereka punya kehidupan sendiri. Tiba-tiba,
Dengungan gergaji berhenti. Mati total. Amir menghela napas lega, berpikir bahwa akhirnya mesin itu kembali normal. Ia mengambil kalung itu, liontinnya terasa hangat. Anehnya, tiba-tiba dari kegelapan di atasnya terdengar suara krek. Amir mendongak di platform pengawasan mesin gergaji di mana biasanya operator berdiri. Ia melihat sepasang kaki itu tergantung di udara, bergoyang sedikit. Itu bukan kaki utuh, hanya sepasang sepatu bot lusuh yang biasa dipakai pekerja pabrik, dengan sedikit sisa celana kerja yang compang-camping dan berwarna merah gelap. Bukan karena cat. Amir kaku. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat sepatu bot itu bergoyang pelan. Kemudian perlahan-lahan sepatu bot itu mulai ditarik ke atas, menghilang di balik kegelapan atap pabrik. Tepat ketika kaki itu menghilang, sebuah balok kayu yang sangat besar, berukuran 2 kali lipat tubuh manusia, jatuh dari tumpukan tertinggi di dekatnya dengan bunyi boom yang menggelegar. Lantai bergetar, debu kayu berterbangan, dan Amir tersentak menjatuhkan senternya. Senter itu berguling di lantai. Cahayanya berputar-putar liar, menyorot bilah gergaji raksasa yang kini diam. Di tengah keheningan yang menyiksa, Amir mendengar suara. Itu bukan suara mesin. Itu adalah suara isakan yang pelan, bercampur dengan suara orang yang sedang tercekik di dalam air. Suara itu datang dari mesin pengering kayu, sebuah oven raksasa yang digunakan untuk menghilangkan kelembaban balok kayu sebelum diolah lebih lanjut. Amir merangkak meraih senternya dan mengarahkannya ke mesin pengering. Pintu baja mesin pengering itu tertutup rapat, tetapi di kaca pengintai tebal yang tahan panas, Amir melihat pantulan bukan dari wajahnya, tetapi dari sebuah wajah lain. Wajah itu penuh dengan serbuk kayu yang lengket. Matanya terbuka lebar dan memancarkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Itu adalah wajah yang tercekik, dikelilingi oleh serbuk kayu yang menyerap semua cairan tubuhnya. Itu adalah wajah Tulus. Lalu pantulan itu menghilang, digantikan oleh pantulan bilah gergaji yang diam, dan sepasang mata merah menyala yang kini menatap lurus ke arah Amir dari balik kaca tebal. Amir tidak berteriak. Ia tidak bisa. Tubuhnya bergerak sendiri. Ia berbalik dan lari. Ia berlari melewati lorong-lorong kayu yang gelap, melewati tumpukan papan yang tampak seperti peti mati yang dijejerkan. Ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Langkah kaki yang menyeret seperti kaki yang pincang, diselingi bunyi gergaji yang ditarik di lantai beton. Ia mencapai pintu kantor pengawas, tangannya gemetar mencari kunci. Suara seretan itu semakin dekat. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa di belakang lehernya. Ia membeku. Bau serbuk kayu amis, bau yang sama dengan di sekitar gergaji, menusuk hidungnya. Sebuah bisikan menusuk gendang telinganya, dingin dan kasar seperti bilah gergaji yang berkarat. Kau melihatnya, kan, Amir? Kau melihat di mana kami mengakhirinya. Amir menoleh. Di belakangnya hanya ada kegelapan, tetapi ia merasakan keberadaannya. Ia melihat bayangan Tulus, bukan sebagai manusia utuh, tetapi sebagai kumpulan serbuk kayu yang membentuk siluet yang goyah. Ia akhirnya membuka pintu, melompat masuk, dan membantingnya hingga kuncinya berbunyi. Klik. Ia bersandar di pintu, terengah-engah. Kalung Tulus yang ia genggam kini terasa sedingin es. Di luar, gergaji pita raksasa itu kembali berdengung. Kali ini tidak pelan. Kali ini ia meraung, berputar dengan kecepatan penuh, seolah-olah sedang memotong sesuatu yang keras dan besar. Amir tahu ia tidak bisa melarikan diri. Pabrik ini tidak hanya mengolah kayu, tetapi juga mengubur rahasia. Dan sekarang, rahasia itu telah memilihnya. Ia melihat kalung itu di tangannya. Liontin kayu itu kini seperti memiliki urat-urat yang bergerak. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Tulus, sebelum ia sendiri menjadi balok kayu berikutnya yang diproses oleh pabrik Argapura. Amir menghabiskan sisa malam itu meringkuk di kantor pengawas. Suara raungan gergaji di luar tidak pernah berhenti, berputar-putar dalam irama monoton yang membuat pembuluh darahnya terasa bergetar. Ia tahu bahwa mesin itu tidak beroperasi, tidak ada listrik yang cukup untuk menjalankannya pada kecepatan itu, dan tidak ada operator. Suara itu hanyalah perwujudan kemarahan, gaung dari tragedi yang terulang. Ketika fajar mulai menyingsing dan sinar matahari yang keabu-abuan menembus jendela pabrik, suara gergaji itu perlahan mereda menjadi dengungan rendah yang normal. Seolah-olah pabrik itu baru saja selesai memproses hasil panennya sendiri. Pukul 6, Pak Jarwo, satpam tua, masuk ke kantor dengan membawa termos kopi. Ia terkejut melihat Amir, sang mandor, duduk di balik meja dengan mata merah dan kemeja yang lecek, menggenggam erat sebuah kalung kayu. "Loh, Mas Amir, sudah dari kapan di sini? Saya kira baru datang," sapa Pak Jarwo.
nadanya santai. Amir tidak menjawab, ia hanya menatap Jarwo. Pak Jarwo, apa? Bapak pernah dengar cerita tentang kecelakaan di gergaji utama? Kecelakaan yang tidak dilaporkan? Pak Jarwo berhenti menuangkan kopi, wajahnya yang keriput berubah tegang. Ia menarik kursi dan duduk di hadapan Amir. Mas Amir, pabrik ini sudah berdiri setengah abad. Lebih banyak yang terkubur di bawah debu kayu daripada yang ada di laporan. Tapi kalau Mas Amir tanya soal gergaji utama, saya cuma ingat satu cerita yang paling buruk, katanya pelan, mencondongkan tubuh. Itu terjadi 15 tahun lalu, ada operator namanya Kasman. Dia itu sombong dan sering menganiaya pekerja baru. Suatu malam, dia minum terlalu banyak dan memaksa gergaji bekerja melebihi batas kecepatan. Gergaji itu macet, dan ketika dia mencoba memperbaikinya sendiri, dia terpotong. Bukan hanya terpotong, Mas. Mesin itu menariknya, memotongnya menjadi kepingan-kepingan halus yang bercampur dengan serbuk kayu. Tunggu, Kasman, tanya Amir. Lalu kenapa Tulus ya? Pak Jarwo menghela napas. Tulus itu anak yang baik. Dia pekerja keras tapi dia punya masalah. Dia sering bilang pabrik ini memanggil nama saya. Dia bilang, dia selalu melihat ada yang mengawasinya di dekat mesin pengering. Dia bahkan pernah bilang mencium bau getah yang aneh. Bau yang bukan dari kayu. Amis, bisik Amir. Bau amis, seperti darah kering. Pak Jarwo menatap Amir lekat-lekat. Iya mas, getah yang amis. Dulu tempat Tulus hilang, persis di area penumpukan balok mentah. Itu dulunya adalah sumur tua tempat kami membuang sisa-sisa kayu dan sisa-sisa dari kecelakaan yang tidak ingin diurus oleh manajemen. Tulus tidak kabur, tegas Amir sambil menunjuk kalung di tangannya. Tadi malam, aku menemukan kalung ini di gergaji utama. Aku melihatnya, aku melihat wujudnya Tulus. Dia tercekik di mesin pengering. Dan dia bilang padaku, kau melihat di mana kami mengakhirinya. Pak Jarwo menghela napas panjang, mengeluarkan pipa tua dari sakunya. Mas Amir, kau harus mengerti. Tulus dan Kasman mereka itu korban yang berbeda tapi terikat oleh tempat yang sama. Pabrik ini lapar. Setiap kali ada pekerja yang hilang, selalu ada yang mengawalnya dari dekat gergaji utama. Itu adalah tempat di mana mereka mengambil yang tersisa dari tubuh korbannya. Amir merasakan dingin yang menjalar di punggungnya. Mereka, pekerja pabrik kita percaya pabrik ini dihuni oleh dewa gergaji. Itu bukan hantu tunggal, mas. Itu adalah kumpulan arwah pekerja yang mati karena keserakahan manajemen dan kegagalan mesin. Mereka menuntut tumbal, dan dewa gergaji ini memilih mandor yang lemah atau operator yang sombong untuk dijadikan pelayan mereka. Dan Tulus bukanlah tumbal. Dia adalah pelayan baru yang dipilih. Pak Jarwo kemudian mengungkapkan sebuah rahasia yang disimpan selama bertahun-tahun. Beberapa minggu sebelum Tulus hilang, ada perdebatan sengit antara Tulus dan manajer produksi, Bapak Hartono. Tulus menemukan sebuah balok kayu tua yang disembunyikan di bawah tumpukan balok mentah di dekat gergaji utama. Balok itu bukanlah balok biasa. Balok itu adalah kayu hutan terlarang yang dilarang keras dipotong karena dianggap keramat. Balok itu, menurut Tulus, memiliki ukiran yang aneh, seperti jaring laba-laba. Tulus bersumpah balok itu menangis. Mas, dia mencoba melaporkannya tapi Hartono panik. Hartono ingin memotong balok itu untuk dijual karena ukurannya raksasa. Tulus menolak. Lalu Tulus menghilang. Dan malam itu, gergaji mulai berdengung aneh. Cerita Pak Jarwo. Amir menyadari bahwa kami yang disebutkan Tulus bukanlah hantu tunggal, melainkan arwah yang marah yang menjadikan Tulus sebagai medium untuk menyampaikan pesan. Dan pesan itu ada pada balok kayu terlarang itu. Aku harus menemukan balok itu, Pak Jarwo, kata Amir, berdiri. Jangan mas, itu berbahaya. Balok itu pasti sudah dipotong sekarang. Amir menoleh, memegang erat kalung Tulus. Tadi malam, gergaji utama meraung-raung, seolah memotong sesuatu yang besar. Kalau Tulus benar-benar menjadi pelayan mereka, dia pasti membawa balok itu ke suatu tempat untuk diproses. Mereka berdua bergegas ke area penyimpanan kayu olahan. Area itu adalah labirin balok kayu yang sudah dihaluskan dan dikeringkan, siap dikirim. Di antara ribuan balok kayu yang identik, Amir mencari sesuatu yang aneh. Di tengah tumpukan ia melihatnya. Ada satu balok kayu yang berbeda. Ukurannya raksasa, jauh lebih besar dari balok yang lainnya. Dan permukaannya, meskipun sudah halus, memiliki pola urat yang rumit, seperti ukiran jaring laba-laba yang disebutkan Pak Jarwo. Saat Amir menyentuh balok itu, ia merasakan panas yang membara, dan bau amis yang tajam kembali menyeruak. Ia melihat ke sudut balok itu, dan di sana,
tercetak jelas. Ada sebuah bekas sidik jari yang dilumuri getah kering berwarna merah gelap. Tiba-tiba, lampu gudang berkedip-kedip. Amir mendengar suara derit rantai logam di atas. Mereka mendongak. Di atas mereka, rel pengangkut kayu yang seharusnya kosong kini bergerak. Satu persatu, gergaji-gergaji kecil yang menggantung di rel, yang digunakan untuk membelah kayu tipis, mulai berayun maju mundur. Mereka berayun semakin cepat. Bunyinya seperti deru lebah yang marah. "Dia datang," bisik Pak Jarwo. Wajahnya pucat. Di ujung lorong kayu, muncul sosok yang tidak jelas. Diselimuti serbuk kayu, tingginya melebihi manusia normal. Sosok itu pincang, menyeret kakinya. Itu adalah Kasman, operator sombong yang dipotong-potong oleh gergaji. Namun tubuhnya kini terdiri dari balok-balok kayu yang disatukan oleh ranting dan getah kering, dengan sepasang mata merah menyala di rongga matanya. Di tangan kirinya, ia memegang sepotong bilah gergaji bundar yang berputar pelan, memantulkan cahaya redup. "Amir, kau tidak seharusnya tahu." Suara Kasman serak, seperti dua balok kayu yang digesekkan. "Balok ini adalah kunci, balok ini adalah kami. Sekarang, kau harus mengurusnya." Kasman melompat ke tumpukan balok, dan tumpukan kayu itu runtuh, menghalangi jalan mereka melarikan diri. Gergaji kecil di atas mulai turun, berputar semakin cepat. "Ke sana, Mas." "Ruang kontrol balok," teriak Pak Jarwo menunjuk ke sebuah ruangan kecil di sudut gudang. Ruangan itu adalah tempat untuk mematikan semua daya ke rel pengangkut. Amir berlari, menghindari gergaji-gergaji yang mengayun seperti pendulum maut. Ia mencapai pintu baja ruang kontrol, menarik Pak Jarwo masuk dan mengunci pintu. Namun Kasman, sang dewa gergaji, tidak berhenti. Ia membenturkan tubuh balok kayunya ke pintu. Setiap benturan menghasilkan suara retak yang memekakan telinga. Tulus dengarkan aku," teriak Amir mengangkat kalung itu tinggi-tinggi. "Kau bukan pelayan mereka. Balok ini adalah hukuman mereka. Kau harus menghentikannya." Tiba-tiba, getaran di pintu berhenti, keheningan kembali. Amir dan Pak Jarwo saling pandang. "Pergi?" tanya Pak Jarwo berbisik. "Tidak," kata Amir, matanya tertuju pada panel kontrol. Dia menunggu. Ia melihat kalung Tulus di tangannya. Liontin kayu berbentuk mata itu kini mengeluarkan getah bening yang berbau seperti getah pohon. Amir mendapat ide gila. "Balok ini punya ukiran jaring laba-laba, kan? Ukiran yang menahan arwah di dalamnya," kata Amir. "Kalau balok itu adalah mereka, maka kita harus memotong mereka menjadi berkeping-keping, sehingga tidak ada lagi yang bisa disatukan." Amir memutar kunci utama di panel kontrol, mengaktifkan kembali rel pengangkut dan semua gergaji. "Apa yang kau lakukan?" seru Pak Jarwo. Amir membuka pintu baja dengan cepat. Kasman berdiri di sana, hanya beberapa meter jauhnya, menunggu. Di belakangnya, rel pengangkut kayu yang besar mulai bergerak, dan gergaji pita di ujung sana mulai berdengung kencang. "Bawa balok itu, Kasman!" teriak Amir. "Aku akan memotongnya lagi." Kasman marah. Ia meraung dan berlari ke arah Amir. Gergaji bundar di tangannya berputar, siap membelah Amir. Amir menghindar. Pada detik terakhir, Kasman menabrak tumpukan balok raksasa yang memiliki ukiran jaring laba-laba itu. Saat tubuh kayu Kasman menyentuh balok terkutuk itu, suara jeritan yang memilukan terdengar. Bukan suara manusia, tapi suara kayu yang retak dan bergesekan. Kasman tersangkut pada balok itu, dan tumpukan itu mulai miring. Amir menekan tombol darurat di dinding. Rel pengangkut besar bergerak cepat, mendorong Kasman dan balok kayu itu menuju gergaji utama di ujung pabrik. "Inilah tempat di mana kau mengakhirinya, Kasman," teriak Amir. Tubuh kayu Kasman yang disatukan oleh dendam tidak bisa melepaskan diri dari balok itu. Ia terjebak dalam getah dan dendamnya sendiri. Balok itu bergulir ke atas rel, membawa Kasman bersamanya. Dalam beberapa detik yang terasa abadi, Kasman dan balok kayu terkutuk itu mencapai gergaji pita raksasa. Dengan raungan yang memekakan telinga, gergaji itu membelah balok itu menjadi 2, 3, 4 bagian. Jeritan kayu itu semakin keras, lebih sakit dari apapun yang pernah didengar Amir. Tubuh kayu Kasman hancur, bercampur dengan serbuk kayu yang baru dipotong. Ketika gergaji pita akhirnya mati, seluruh pabrik menjadi sunyi senyap. Tidak ada lagi dengungan, tidak ada suara gesekan, tidak ada bau amis, hanya bau serbuk kayu segar. Amir berjalan ke sisa-sisa balok yang terpotong. Ia melihat kalung Tulus di tangannya. Liontin kayu itu kini bersinar lembut, dan getah yang ada di tangannya terasa hangat. Ia melihat ke atas. Di platform pengawasan, ia melihat sekilas siluet Tulus yang tersenyum padanya.
sebelum menghilang dalam cahaya pagi. Tulus akhirnya bebas dari tugasnya sebagai pelayan. Amir dan Pak Jaro berdiri di tengah sisa-sisa kehancuran. Mereka tahu pabrik ini akan tetap beroperasi, tetapi kengerian yang tersembunyi di dalamnya telah dinetralkan, setidaknya untuk saat ini. Esok hari, Amir melaporkan insiden runtuhnya tumpukan balok dan ia berhasil menyembunyikan cerita tentang arwah yang marah dan balok terkutuk. Ia tahu tugasnya sebagai mandor kini bukan hanya mengawasi kayu, tetapi juga menjadi penjaga rahasia pabrik, memastikan tidak ada lagi balok terlarang yang dipotong, dan tidak ada lagi pekerja yang ditarik oleh gergaji yang tak pernah berhenti. Ia menyimpan kalung tulus. Setiap malam, sebelum meninggalkan pabrik, ia memegang liontin itu, mengingatkannya bahwa di balik setiap balok kayu yang indah, ada kisah yang menyakitkan. Dan dengan demikian, selesailah kisah pabrik Argapura. Sebuah pengingat bahwa terkadang bahaya terbesar di tempat kerja bukanlah mesin yang rusak, melainkan arwah yang penuh dendam. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda pernah merasakan kehadiran aneh di tempat yang seharusnya sepi? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai ketegangan, misteri, dan cerita-cerita yang membuat bulu kuduk merinding seperti ini, jangan sampai terlewatkan kisah berikutnya. Segera klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda menjadi yang pertama mendengar rahasia gelap selanjutnya yang akan kita bongkar bersama.